Tidak, sayang, aku sangat mencintaimu dan itu hanya bohong, Kim sayang. Malvin berusaha meyakinkan Kim meski rasa sakit menyerangnya. Bohong, hardik Kim. Kau pembohong dan brengsek, Malvin, ujar Kim dengan geram dan giginya kini saling bergesekan. Tidak, say. Perkataan Malvin terhenti saat Kim kembali menusuk lengan Malvin. Kim yang sudah muak itu kini menusuk lengan kiri Malvin, membuat pria itu berteriak kencang. Kim menangkup kedua pipi berjabang Malvin dan mengeluarkan lidah pria itu, dan seketika Kim memotong lidah Malvin yang sudah berkata manis penuh dusta itu. Malvin hanya mampu histeris dalam rasa sakit pada bagian mulutnya. Air mata kesakitannya pun turun deras bercampur keringat dan darah yang keluar dari mulut Malvin. Lord dan Jenny hanya bisa membeliakkan mata mereka dan tertekun, terpaku, terhenyak, terkejut. Tidak bisa mereka gambarkan rasa mereka saat melihat perbuatan mengerikan Kim. Malvin tidak bisa berkata-kata lagi saat separuh dari indera pengecapnya hilang. Malvin hanya bisa menatap nanar wanita di atasnya itu. Kim hanya tersenyum penuh kesedihan bercampur rasa puas. Dia kembali menyusuri tubuh Malvin dengan benda di tangannya. Sekarang, aku akan bermain-main dengan benda yang sangat kau banggakan ini, Malvin. Jadi ucapkanlah selamat tinggal pada alat kesayanganmu ini yang bisa membuat para jalangmu menjerit. Mari kita lihat apakah mereka masih ingin bermain denganmu saat alat kebanggaanmu ini hilang sebagian. Ucapan sarkas penuh kengerian dari benda kecil itu kini sudah memutari alat kesayangan Malvin. Malvin hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan dan terpatah-patah. Wajahnya pun sudah memucat akibat darah yang terus-menerus keluar. Lord yang tidak tahan pun hampir kehilangan kesadarannya, tapi dengan cepat Kim kembali menarik rambutnya. Kau belum melihat kejutan besarnya, Carlot, bisik Kim dan masih menarik rambut Lord dengan sangat kencang. Lord pun membuka lagi mata bengkak dan sayunya, sedangkan Kim mendekati Malvin kembali dan mengarahkan benda kecil itu di area terlarang Malvin. Apa kau siap, sayang? Tanya Kim dengan seringainya. Malvin hanya mampu mengedipkan matanya karena kesadarannya kini hampir hilang. Malvin tidak merasakan apapun lagi saat ini. Rasa ngantuk mulai menyerangnya dan detik berikut teriakan kesakitan kembali ia keluarkan dari mulutnya saat benda kesayangannya terpotong separuh. Kesakitan yang begitu dahsyat dan detik itu juga kesadaran Malvin hilang. Lord dan Jenny kembali terhenyak dan bergeming. Lord bahkan histeris di balik dekapan kain menyumpal mulutnya, sedangkan Jenny berlari memuntahkan isi perutnya yang sejak tadi ia terasa diaduk-aduk. Kim hanya tersenyum puas saat ia memotong separuh benda berharga Malvin. Kim melepaskan sarung tangannya dan memasukkan ke dalam plastik yang sudah ia sediakan. Ia berjalan ke arah Lord yang terdiam membisu di tempatnya. Tampak wajah sok Lord itu terlihat saat Kim mengeluarkan gumpalan kain yang berada di mulut Lord dan Kim juga melepaskan ikatan tangan Lord. Kim meraih pisau kecil yang ia gunakan menyunat Malvin dengan melapisi tangannya dengan sapu tangan. Kim meletakkan pisau itu di tangan Lord yang masih bergeming dan linglung. Ayo, ajak Kim pada Jenny yang wajahnya memucat. Apa kau sudah menghubungi mereka? Tanya Kim pada Jenny yang masih sok itu. Jenny hanya mengangguk dan mereka keluar dari kamar itu setelah menghilangkan semua tanda-tanda keberadaan mereka, meninggalkan Lord dengan wajah ketakutan dan terkejut. Ia menatap ke arah ranjang di mana Malvin terkapar dalam keadaan mengenaskan. Lord melirik benda kecil di tangannya dan membuangnya ke lantai, dan ia baru sadar kalau ia dijebak di sini. Bertepatan itu juga suara teriakan histeris mengejutkannya. Ting! Benda di tangan Lord terjatuh dan menimbulkan bunyi yang menghilangkan kesunyian dan mengembalikan kesadaran Lord dari keterkejutannya. Apa ini? Tanyanya linglung. Bersamaan itu juga suara teriakan mengalihkan penglihatan Lord ke arah pintu yang terbuka secara tiba-tiba. Teriak seorang suster wanita yang begitu terkejut dengan apa yang dilihatnya. Suster itu membuka mulutnya dengan sebelah tangannya. Tidak lama kemudian teman-temannya berdatangan saat mendengar suara teriakan nyaring yang membuat koridor di depan kamar PPIP itu menjadi ribut. Sama dengan temannya yang pertama, mereka begitu shock atas apa yang mereka lihat. Seorang pasien yang bersimpu darah
dengan keadaan yang bisa membuat kita mual, dan seorang wanita terduduk dengan keadaan berantakan dan tangannya penuh darah. Lot menggelengkan kepalanya dengan wajah pucat dan gugup. Bukan aku yang melakukannya, tapi dia. Ucapan Lot terhenti saat menyadari tiada siapa-siapa di sana selain dirinya dan juga Malvin yang sedang terkapar. Para suster mengabaikan Lot. Mereka dengan segera melakukan pertolongan pertama pada Malvin. Mereka kembali terkejut saat melihat keadaan Malvin dari dekat dan salah satu dari mereka hampir berteriak. Mengerikan, ujar salah satu suster itu yang melihat potongan lidah Malvin dan juga benda keramatnya. Aku tidak melakukan, bukan aku. Perkataan Lot kembali terhenti di udara saat beberapa dari pihak kepolisian datang. Lot membeku dan bergeming di tempatnya. Kejadian yang dia lihat benar-benar membuatnya terlihat bodoh. Maaf Nona Charlotte Simpson, kami harus menangkap Anda atas tuduhan penganiayaan dan pembunuhan. Lugas salah satu dari mereka yang memiliki jabatan tinggi. Aku tidak melakukan, bukan aku Pak, tapi wanita mengerikan itu yang melakukannya Pak. Ujar Lot dengan racau dan berusaha mengelak. Aku mohon Pak, bukan aku. Lepaskan, bukan aku yang melakukannya Pak. Lepas Pak. Lot berusaha mengelak dan memberontak saat akan dibawa ke kantor polisi. Dia bahkan sudah histeris seperti orang tidak waras dengan keadaan yang sangat mengerikan. Pakainya penuh darah dan juga tangannya. Polisi yang lain memasukkan bukti berupa pisau yang digunakan Kim tadi ke dalam plastik putih. Mereka membawa bukti itu ke kantor polisi bersama dengan Lot. Lot masih berusaha berontak dan mengelak, tapi usahanya sia-sia karena kedua tangannya sudah diborgol. Dari sudut lain, seorang wanita tersenyum puas akan rencana yang ia buat. Dan wanita itu bahkan menatap Lot sinis dan penuh kebencian. Kau begitu mengerikan sampai-sampai isi perutku keluar semua karenamu, gerutu Jenny. Kini mereka sedang berada di sudut koridor yang tidak jauh dari kamar rawat Malvin. Tapi bagiku itu sangat menyenangkan, saut Kim santai. You crazy Kim, maki Jenny meninggalkan Kim sendiri di sudut sana. Terima kasih pujiannya Jenny, balas Kim. Jenny tak menjawab tapi wanita itu menoleh dan mengarahkan jari tengahnya kepada Kim dan memberi umpatan tanpa suara. Kim hanya tersenyum miring dan menatap tajam pada kamar pasien Malvin. Ini semua karena kalian yang membuatku seperti ini, gumam Kim dan mengikuti langkah Jenny meninggalkan sudut koridor itu. Sedangkan Malvin sejak tadi dilarikan ke ruangan ICU dan para tenaga medis melakukan pertolongan pertama pada Malvin. Kondisi Malvin sekarang kembali kritis karena kehabisan banyak cairan merah dari tubuhnya. Para dokter pun ikut terkejut dengan apa yang mereka lihat saat menemukan bekas potongan pada indera pengecap Malvin dan juga pada inti tubuhnya. Mereka sangat yakin sang pasien akan sangat terpukul atas kehilangan benda kesayangannya. Ayolah, siapa yang akan terima kalau benda yang kita banggakan harus habis terpotong setengah?